syai'a laula an hadanallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir semuanya itu tadi berdoa, berzikir, meminta, itu semuanya tergolong syukur, tergolong berzikir, tergolong mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan aneka ragamnya zikir Allah Subhanahu wa taala. Beraneka ragam zikir Allah Subhanahu wa taala itu kemudian disusun, ya. Yang kita ketahui pertama kali boleh dikata penyusun zikir-zikir Allah, yaitu yang kita baca zikirnya, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi banyak orang-orang yang mengutamakan zikir ini, zikir ini, zikir ini, dan itu semuanya dirangkum oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah, kita membaca rangkuman tersebut. Kita membaca rangkuman ataupun susunan dari zikir waliullah, zikir orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir orang yang betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan perhatian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menspesialkan tempatnya dan enggak menspesialkan isinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menspesialkan isinya dan enggak menspesialkan tempatnya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqna, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya aku menciptakan saling berpasangan semuanya dalam beberapa surat itu. Dalam beberapa ayat, di beberapa surat. Jadi Allah selalu menciptakan laki-laki ada perempuan dan lain sebagainya. Malam, siang, atas, bawah, langit, bumi dan lain sebagainya, itu berpasang-pasangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pasangan-pasangan tersebut disusun, pasangan-pasangan zikir tersebut disusun oleh orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada zaman itu, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap berulang-ulang nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kekuatan untuk beramal saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak memberi kesempatan orang untuk mengucapkan orang-orang tertentu yang amal solehnya itu enggak bisa ditentukan oleh orang-orang. Jadi hanya Allah aja, saking tingginya, saking sucinya, saking Allah enggak. Namanya doang loh ini enggak dikasih tahu. Apalagi ilmunya, apalagi karangannya enggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengarang ratib ini orang yang ahli hikmah di zamannya, ahli ilmu di zamannya, ahli wilayah di zamannya, orang yang terpilih di zamannya. Sampai dikatakan tidak ada di lorong yaitu antara bumi dan langit itu, kalau diibaratkan lorong yaitu di bawah langit ini, tidak ada lebih mulia dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, itu pun orang-orang pada waktu itu 1, 2, 3, 5, 10 yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikasih tahu pada umumnya ya tentunya keluarganya, ya, keluarga Al-Habib Umar, keluarga besar Al-Habib Alawi, keluarga besar Muhajirillah, keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar dzalika fadlullah, fadl. Ya, fadl di antaranya fadlnya tadi yang dikatakan untuk kelak kita di akhirat. Ya, kalau doa dari awal law anzalna kita baca di dalam ratib, kita baca. Ini susunannya, semuanya, pengarangnya dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita. Itu nikmah min Allah Subhanahu wa taala, betul-betul yang terpilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya kan yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, susunnya dipilih. Ya, keluarga dipilih, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad yang nomor satu paling terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita termasuk orang-orang juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.